Bro, di tengah ramenya background agomo yang identik, perguruan silat yang agak dipandang sebelah mata sama netizen, musabab banyak oknum suka bikin gaduh di jalanan. Ada tapak suci putra Muhammadiyah, yang adem ayem nggak pernah terlibat bentrok di jalanan. Kok bisa gitu ya? Gini bro, ini perguruan silat udah ada sejak lama banget. Akarnya kuat di Muhammadiyah. Jadi bukan cuma soal jago berantem, tapi juga soal akhlak dan spiritualitas. Makanya anggotanya tuh dididik, buat jadi pribadi santun dan junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini bermula dari pencak silat, Banjaran di pesantren Binorong Banjarnegara yang dinakodai Kiai Busro Syuhada tahun 1872. Beliau pindah ke Kauman Jogja dan punya banyak murid. Tapak suci resmi lahir 1960, hasil merger dari beberapa aliran silat di Kauman. Awalnya ada tuh perguruan silat si Kauman sama Seranoman yang juga berjuang lawan penjajahan. Belanda lewat Laskar Angkatan Perang Sabil. Nah, dari situ berkembang lagi jadi perguruan Kasegu yang isinya pendekar Muhammadiyah. Nah, di tahun 1960 itu, para sesepuh dan pendekar dari berbagai aliran yang berafiliasi sama Muhammadiyah ngumpul, duduk bareng dan sepakat bikin tapak suci putra Muhammadiyah. Mereka pengen ada satu wadah, silat yang ngangkat nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah. Culture abis kan? Dari situ, tapak suci resmi jadi Ortom, organisasi otonom Muhammadiyah. Jadi, ini bukan sekadar perguruan silat biasa, tapi juga bagian dari dakwah Muhammadiyah, cuy. Nah, kenapa tapak suci bisa adem ayem? Ya, ini karena mereka punya pegangan kuat. Bro, filosofi tapak suci itu intinya ada di dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Jelek banget kan? Ini bukan cuma sekedar quote biar kelihatan keren. Ini beneran dijadiin pedoman. Jadi, kekuatan seorang pesilat tapak suci itu nggak cuma dari otot atau tekniknya aja, tapi juga dari iman, tauhid, dan akhlak mulia. Iman, ini tentang keyakinan sama Tuhan. Kalau iman udah kuat, ya otomatis nggak bakal gampang kepancing emosi atau nyari masalah. Tujuan latihan silatnya bukan buat pamer atau cari ribut, tapi buat menjaga diri dan membela kebenaran. Akhlak, ini soal perilaku, sopan santun, dan budi pekerti. Pesilat tapak suci diajarin buat rendah hati, menghormati orang lain, dan jadi teladan di masyarakat. Makanya, kalau lihat pesilat tapak suci, mereka biasanya kalem dan gak suka show off di jalanan. Mereka juga punya prinsip berpijak pada kemurnian, tauhid dan menjunjung tinggi ajaran Islam. Artinya semua gerakan, jurus, bahkan tingkah laku mereka harus sesuai sama ajaran agama. Gak heran kalau mereka selalu fokus buat jadi pribadi yang lebih baik, bukan cuma sekadar jago berantem doang. Jadi, udah paham kan kenapa tapak suci putra Muhammadiyah beda dari yang lain? Mereka punya sejarah panjang dan filosofi yang kuat, yang bikin anggotanya jadi pribadi yang powerful, tapi tetap adem dan berakhlak. Ini nih patut jadi teladan bro, biar dunia persilatan makin positif di mata netizen.